di video pembelajaran riset operasi kelompok 6. Hari ini kami berempat akan membahas sebuah fenomena yang pasti sering kita alami sehari-hari, tapi jarang kita sadari teorinya. Yap, kita akan mengupas tuntas tentang teori antrean. Sebelum masuk ke materi, kenali dulu anggota kami. Perkenalkan, saya Natasha Duyanti. Saya Artika Melia Rahma. Saya Iftihatun Nafis Istifarid. Dan saya Lintang Wicaining Wulan. Pernah nggak sih kalian merasa bosan karena harus menunggu giliran? Menunggu itulah yang disebut mengantri. Dalam ilmu riset operasi, teori antrean adalah studi matematis yang digunakan untuk menganalisis garis tunggu. Tujuannya adalah untuk menemukan keseimbangan yang optimal antara biaya untuk menyediakan pelayanan dan waktu tunggu yang dihabiskan oleh pengguna layanan. Nah, struktur sistem antrean itu dibagi menjadi 4 jenis utama berdasarkan jumlah jalur pelayanan atau channel dan jumlah tahapan prosesnya atau phase. Yang pertama, ada jalur tunggal satu tahap atau single channel single phase. Yang kedua, ada jalur tunggal dengan banyak tahap atau single channel multi phase. Yang ketiga, ada jalur banyak satu tahap atau multi channel single phase. Dan yang terakhir, ada jalur banyak dengan banyak tahap atau multi channel multi phase. Penasaran nggak kelompok kami bakal menganalisis objek dengan sistem yang mana? Yuk langsung ikut kami ke lokasi objeknya. Sekarang saya sudah berada di lokasi objek pengamatan kelompok 6, yaitu warung seblak Prasmanan PT Sunda yang berlokasi di Talok Dukuh Duri. Jadi, warung seblak Prasmanan ini sistem antrean diterapkan adalah model single channel atau multi-phase, sebuah konsep manajemen operasi di mana pelanggan mengalir dalam satu jalur tunggal atau single channel. Namun harus melewati beberapa tahapan pelayanan berurutan atau multi-phase sebelum akhirnya selesai. Alurnya dimulai dari tahap 1, yaitu pelanggan mengantri di satu jalur untuk memilih sebagai varian topping ke dalam mangkok. Setelah selesai, mereka maju ke tahap 2, di mana mangkok diserahkan ke kasir untuk dihitung total kuantitas dan nominal topping yang diambil. Kemudian masuk ke tahap 3, yaitu proses pelayanan memasak oleh juru masak sesuai nomor urut. Dan akhirnya pada tahap 4, di mana pelanggan menerima seblak yang sudah matang lalu kembali ke kasir untuk melakukan pelayanan akhir sehingga transaksi dinyatakan selesai. Karena ini model single channel, artinya hanya ada satu jalur antrean tunggal yang dilewati oleh semua orang dari awal sampai akhir. Sedangkan multi-phase artinya pelanggan harus melalui beberapa tahapan pelayanan secara berurutan. Jadi, kamu nggak bisa langsung makan setelah ambil topping. Kamu harus nunggu hitung dulu, dimasak, baru setelah bayar di kasir, transaksinya selesai dan kamu bisa makan. Lalu, bagaimana teori ini berlaku secara matematis di sini? Ada 3 komponen utama yang kita amati. Yang pertama, pola kedatangan, yaitu seberapa sering pelanggan datang ke warung seblak ini, yang biasanya dihitung dengan distribusi Poisson. Yang kedua, disiplin antrean, di mana warung seblak ini menggunakan sistem FIFO atau first in first out. Siapa yang selesai antri pilih topping duluan, mangkoknya yang akan dimasak lebih dahulu. Dan ketiga, mekanisme pelayanan, yaitu total durasi waktu yang dibutuhkan di setiap tahapan pelayanan, mulai dari milih topping, waktu menghitung di kasir, waktu memasak, sampai waktu pembayaran. Dengan menganalisis komponen-komponen tadi, menurut warung seblak bisa tahu apakah alur 4 tahap pelayanan ini sudah cukup efektif untuk memotong waktu tunggu pelanggan, atau justru perlu menambah kapasitas di tahap tertentu, seperti menambah jumlah kompor biar masaknya lebih cepat. Menarik banget kan? Sekian penjelasan tentang teori antrean dengan model single channel multi phase dari kelompok 6. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa.